Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai komponen sistem komputer sebagai pendukung interaksi manusia dan komputer. Ini merupakan tugas kedua dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer kelas C. Dan sebelum saya membahasnya lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cantika BTT Lepta dengan NPM 12155201240029. Saya merupakan mahasiswa dari program studi informatika pada Angkatan 2024, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Oke, jadi ada beberapa poin yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama itu sistem komputer secara umum, yang kedua itu peralatan masukan teks atau input, yang ketiga adalah peralatan penempatan posisi dan petunjuk, yang keempat yaitu peralatan output, yang kelima yaitu percetakan, yang keenam yaitu memori, yang ketujuh yaitu format penyimpanan data, dan yang terakhir yaitu kecepatan prosesor. Oke, kita masuk kepada poin pertama yaitu sistem komputer secara umum. Teman-teman, sistem komputer ini terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan juga pengguna yang bekerja sama dalam mengelola data menjadi informasi. Nah, sistem ini menerima input, memproses data, dan menghasilkan output. Di dalam interaksi manusia dan komputer, sistem harus mampu merespon perintah dengan cepat dan akurat agar interaksi berjalan lebih lancar dan baik. Setelah kita mengetahui sistem komputer secara umum, kita masuk ke poin berikutnya yaitu peralatan masukan teks atau input. Teman-teman, pada materi saya ini mungkin ada kesalahan yaitu typo, itu harusnya input bukan output. Oke teman-teman, peralatan masukan digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Perangkat ini menjadi tahap awal interaksi antara pengguna dan juga sistem. Agar efektif, perangkat input harus mudah digunakan, responsif, dan juga nyaman sehingga tidak menghambat aktivitas pengguna. Nah, gambar-gambar di bawah ini merupakan contoh peralatan input ya teman-teman, yaitu keyboard, mouse, touchscreen, dan juga scanner. Nah, keyboard itu seperti saat kita ingin mengetik di laptop atau komputer, kemudian mouse itu untuk menggerakkan. Setelah itu ada touchscreen seperti HP kita, kemudian scanner. Scanner itu salah satu website atau aplikasi yang digunakan untuk memindai dokumen fisik agar dokumen tersebut terpindah ke device kita. Contohnya itu seperti HP. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya yaitu peralatan penempatan posisi dan penunjuk. Perangkat penunjuk digunakan untuk mengontrol pergerakan kursor di layar, terutama pada sistem berbasis grafis. Perangkat ini membantu pengguna dalam memilih dan menjalankan perintah agar lebih mudah dan juga lebih baik. Akurasi dan sensitivitas sangat mempengaruhi kenyamanan penggunaan. Nah, ini merupakan contoh yang digunakan untuk peralatan penempatan posisi dan juga petunjuk. Ada touchpad seperti di laptop, kemudian ada mouse, setelah itu ada stylus. Nah, ini merupakan contoh stylus. Ini digunakan di iPad ataupun tablet. Kita masuk ke poin berikutnya yaitu peralatan output. Peralatan output berfungsi untuk menampilkan hasil proses komputer kepada pengguna. Informasi yang disajikan harus jelas dan mudah dipahami agar pengguna dapat mengevaluasi hasil dengan tepat. Tampilannya lebih baik juga meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, contoh peralatan output itu seperti 3 gambar, teman-teman. Ada monitor, kemudian proyektor, dan juga speaker. Monitor ini seperti menampilkan apa yang kita input, seperti kita ingin mencari sesuatu, kemudian di monitor itu keluarlah sesuatu yang kita inginkan. Jadi itu tampilannya akan menampilkan inputan kita teman-teman, outputannya teman-teman. Kemudian ada proyektor dan juga speaker. Proyektor ini sering kita sebut sebagai infocus, padahal itu sebenarnya bukan proyektor teman-teman. Itu infocus merupakan mereknya dan kemudian produknya itu disebut proyektor. Itu mungkin kesalahan yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Oke, kemudian ada percetakan. Nah, perangkat percetakan digunakan untuk menghasilkan output dalam bentuk fisik. Perangkat ini penting untuk mencetak dokumen atau gambar. Kualitas dan kecepatan percetakan mempengaruhi efisiensi kerja pengguna. Dengan perangkat yang lebih baik, hasil percetakan menjadi lebih jelas dan juga profesional. Nah, contohnya itu seperti plotter. Plotter itu khusus untuk mencetak gambar teman-teman, foto seperti itu. Kemudian printer itu mencetak dokumen kita dan lain-lain. Poin berikutnya yaitu memori. Apa itu memori? Memori dan penyimpanan berfungsi untuk menyimpan data baik sementara maupun permanen. Memori biasanya digunakan saat proses sedang berlangsung, sedangkan penyimpanan digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Komponen ini sangat berpengaruh pada kecepatan dan juga kinerja sistem, terutama dalam menjalankan aplikasi dan mengakses data.
Jadi semakin besar kapasitas dan semakin tinggi kecepatannya, maka semakin optimal dan juga responsif sistem di dalam bekerja. Nah, contohnya itu ada RAM, hard drive, dan juga SSD. Itu komponen-komponen komputer juga, teman-teman. Oke, kemudian format penyimpanan data. Format penyimpanan data menentukan cara data disimpan dan digunakan di dalam sistem. Pemilihan format yang tepat memudahkan pengolahan dan pertukaran data. Sedangkan format yang tidak sesuai dapat menyulitkan pengguna. Selain itu, format data juga mempengaruhi kompatibilitas antar aplikasi. Beberapa format lebih efisien dalam ukuran file, sementara yang lain lebih menjaga kualitas data. Nah, di bawah itu merupakan contohnya, teman-teman. Ada PDF, kemudian JPG atau PNG, kemudian MP4 atau MP4. Jadi PDF itu seperti format dokumen, teman-teman. Kemudian JPG dan PNG itu gambar. Perbedaannya itu kalau JPG itu gambarnya, contohnya seperti frame saya gambar. Kemudian kalau PNG itu latar belakangnya tidak ada, jadi khusus saya saja. Mungkin teman-teman bisa membayangkan itu, teman-teman. Kemudian MP4 itu video, teman-teman. Jadi kalau audio itu MP3, video itu MP4. Oke. Yang terakhir yaitu kecepatan prosesor. Nah, prosesor berfungsi mengelola data dan menjalankan instruksi dalam sistem komputer. Kecepatannya sangat mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan, terutama dalam memproses perintah dari pengguna. Prosesor yang cepat memungkinkan sistem bekerja lebih responsif, membuka aplikasi lebih cepat, dan juga menjalankan banyak tugas secara bersamaan atau multitasking. Selain itu, kecepatan prosesor juga penting dalam penggunaan aplikasi berat seperti desain grafis, pemrograman, dan juga pengolahan data. Nah, oleh karena itu, semakin tinggi kecepatan prosesor, semakin optimal pula kinerja dan juga kenyamanan pengguna dalam menggunakan komputer itu sendiri. Contohnya ketika kita ingin membeli laptop, misalnya kita harus melihat prosesornya, teman-teman. Seperti contohnya itu kayak di laptop itu ada kotak berwarna biru, itu Intel. Ada Intel 3, kemudian ada Intel 5, Intel 7, dan paling maksimal itu Intel 9. Nah, itu semuanya itu tingkatannya itu berbeda setiap cara kerjanya. Jadi semakin tinggi prosesornya, semakin bagus juga tingkat kerjanya, teman-teman. Jadi semua tergantung kebutuhan kita juga. Jadi pada intinya, faktor komputer mempengaruhi kualitas interaksi manusia dan juga komputer. Setiap komponen saling mendukung untuk menciptakan sistem yang efektif, efisien, dan juga nyaman digunakan. Pemahaman faktor ini penting dalam pengembangan teknologi yang berorientasi pada pengguna. Dalam sistem yang baik, pengalaman pengguna juga semakin hari juga semakin meningkat. Oke, teman-teman, ini merupakan sumber-sumber yang saya gunakan untuk membuat materi ini. Semoga materi yang saya berikan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita dan pastinya bermanfaat untuk proses belajar dan mengajar kita. Terima kasih.